Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Banyak orang berkumpul di wilayah pegunungan ini. Angka-angka bisa dilihat di mana-mana. Banyak orang tiba, dan saat ini, mereka semua terguncang. Banyak orang berteriak keras, mengekspresikan kegelisahan mereka secara verbal. Jenis kebisingan dan keributan keras ini bergema di seluruh pegunungan. Suara mereka terlalu keras, mengalir ke awan. Itu karena pertempuran tadi terlalu mengejutkan. Di udara, masih ada beberapa busur listrik yang tidak menyebar. Sementara itu, tetesan darah berceceran di tanah, sangat merah dan mencolok. Itu benar-benar pemandangan yang mengerikan. Tidak hanya adegan kematian Yulun, tetapi kekuatan tombak terakhir juga meninggalkan kesan mendalam di benak semua orang. Akan sulit bagi mereka untuk melupakan adegan ini bahkan setelah bertahun-tahun. Sebuah tombak tunggal mengejutkan langit, menembus salah satu dari 6 pahlawan, membunuhnya di udara. Hujan darah bertebaran. Betapa mengejutkannya ini? Pemuda di gunung tidak mengambil satu langkah pun. Dia tidak turun dari gunung, dia juga tidak mempertaruhkan nyawanya atau melepaskan pembantaian. Pertempuran berakhir begitu saja. Keberanian ilahi. Beberapa orang gemetar, tidak mau mengakui ini, tetapi mereka masih tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung keluar. Pewaris Ritus Dao, makhluk tertinggi luar biasa, menakutkan sampai-sampai membuat orang lain merasa sangat hormat. Wilayah pegunungan itu gempar besar. Siswa Akademi Dewi dan murid sekte lain tidak bisa tetap tenang. Mereka semua meledak dengan kebisingan. Ding! Suara keras dan jelas terdengar di udara. Seolah-olah logam telah dipukul. Di gunung, sepotong tulang merah jatuh. Ini adalah sesuatu yang tertinggal setelah Yulun berpisah. Panjangnya setengah kaki dan berwarna merah cemerlang. Teks tulangnya surut. Murid Si Hao berkontraksi. Item ini membuat seseorang merasa cemas. Dia merasa agak terguncang. Ini bukan barang biasa. Segel simbol Dewa Surgawi. Pada akhirnya, dia menyadari apa ini. Ini adalah harta rahasia, jelas merupakan senjata pembunuh yang menakutkan. Jika itu menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya, kemungkinan itu bahkan akan membahayakan dewa sejati. Yulun terlalu arogan, menenun tombak Heavenard dan bergegas melintasi langit ke arahnya, ingin menebas Si Hao di depan tunggangannya. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menggunakan segel simbol ini. Si Hao mengambilnya dan memeriksanya dengan cermat. Warnanya merah cerah seperti batu giok dan seukuran telapak tangan. Simbol berlapis di atas satu sama lain dengan padat, terukir di dalam tulang merah seperti batu permata. Aura misterius merembes keluar darinya. Yulun tidak sederhana sama sekali, disayang oleh Dewa Surgawi dan dengan demikian diberi segel simbol yang kuat seperti ini. Jika orang biasa mengalami ini, mereka pasti akan mati saat menangani keluhan. Si Hao tidak takut akan hal ini, bagaimanapun, karena dia masih memiliki simbol perlindungan dan dia percaya bahwa itu akan mampu menahannya. Namun, kemungkinan besar itu akan merusak teks tulang jimat itu, membuatnya berada dalam situasi yang cukup sulit. Kamu benar-benar sial, bahkan tidak bisa mengaktifkannya, mati semua karena kesombonganmu sendiri. Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Dia menyingkirkan segel simbol merah ini. Itu berakhir begitu saja? Bahkan setelah waktu yang lama berlalu, banyak orang masih tidak berani mempercayainya.
Individu yang begitu kuat seperti Yulun datang, menjadi satu dengan tunggangannya dan melepaskan cahaya suci yang meluap ke langit, menunjukkan kekuatan yang begitu menakjubkan, namun pada akhirnya, dia terbunuh oleh satu tombak. Di depan gerbang gunung, baju besi emas pada pemuda itu menghilang, memulihkan kelembutan dan kedamaian. Dia terlihat anggun dan seperti dunia lain, membuatnya sulit untuk membayangkan bahwa dia baru saja melepaskan serangan yang mengguncang dunia. Jenis gaya ini membuat semua orang memiliki ekspresi yang terlalu dalam. Ketika dia bergerak, dia seperti dewa perang yang luar biasa yang mengabaikan semua orang. Tetapi ketika dia diam, dia anggun dan bersemangat. 2 dari 6 pahlawan mati begitu cepat, keduanya terbunuh dalam sekejap. Ini terlalu mengejutkan, sesuatu yang akan mengguncang semua pihak. Seseorang berbicara, wajah mereka berubah. Pada saat ini, semua orang menjadi berpikiran jernih. Meskipun pertempuran ini berakhir, efek dan konsekuensinya baru saja dimulai. Saat ini sedang terjadi, akan menciptakan badai besar. Bagaimana klan surgawi bersedia menerima ini? Mereka kehilangan 2 pewaris begitu saja, 2 talenta paling menonjol dari klan mereka. Semua orang tahu bahwa tidak mungkin ada hubungan baik yang tersisa antara kedua belah pihak. Ini terutama terjadi dengan betapa tidak menguntungkannya bagi klan surgawi. Penampilan Huang telah membuat kepala dan wajah mereka tertutup kotoran. Di bawah keadaan seperti ini, kemungkinan besar mereka akan menjadi gila. Mantan klan kaisar memiliki begitu banyak hal yang terjadi pada mereka secara berurutan baru-baru ini. Saya percaya bahwa mereka pasti akan marah. Klan surgawi terlalu sial. Ditantang oleh Huang adalah satu hal, tetapi sekarang, kakak senior ini kemudian muncul, membunuh 2 pewaris mereka. Semua orang mengungkapkan ekspresi aneh. Klan surgawi benar-benar tidak cukup beruntung baru-baru ini. Sementara itu, ada orang yang mendesah pelan. Pada akhirnya, klan ini bukan lagi klan kaisar. Kehilangan kejayaan mereka sebelumnya, tidak mampu menindas dunia lagi. Segera setelah itu, berita menyebar kemana-mana. Apa? Yulun meninggal? Ketika orang-orang di Akademi Dewi mengetahui hal ini, mereka tercengang. Berapa banyak waktu yang telah berlalu sejak bakat heroik berpakaian putih itu pergi? Dia meninggal begitu cepat. Belum lama ini, dia masih membual tentang menyuruh orang menghangatkan anggur, agar mereka menunggu kepulangannya, mengklaim bahwa dia akan memenggal kepala pewaris biara kecil itu. Namun, pada akhirnya, kepalanya sendiri tertinggal di tempat itu. Mustahil. Ketika klan surgawi menerima berita tentang ini, mereka melebarkan mata mereka satu demi satu, tiba-tiba berdiri untuk menatap marah pada orang yang melaporkan berita ini. Bukan hanya Yulun, pahlawan lain juga mati, dipaku sampai mati oleh tombak terbang dan meledak di udara. Ketika berita ini menyebar, Akademi Dewi menjadi riuh. Semua sekte terkejut. Ini adalah berita besar. Mereka yang datang dari sekte yang berbeda untuk bertukar petunjuk dan mendiskusikan dao semuanya mendiskusikan masalah ini. Klan surgawi adalah satu-satunya yang tercengang, tidak dapat menerima ini. Cepat dan beritahu kakak senior Yuyu. Katakan padanya untuk tidak pergi dengan Feng Wu ke ukiran abadi. Seseorang berteriak keras. Akademi Dewi penuh dengan kebisingan. Ketika orang-orang di segala penjuru mengetahui apa yang terjadi, kekacauan besar pun terjadi. Di depan gerbang biara yang tertutup rumput, Si Hao mengabaikan semua orang. Dia berkata pada dirinya sendiri, sepertinya para tokoh klan surgawi akan merasa sangat tertekan. 6 pahlawan tidak lagi utuh, mati sebelum waktunya. Jantung semua orang berdetak kencang. Sebelumnya,
Semua orang berteriak untuk menghajar biara jelek ini, dan dikatakan memiliki reputasi terkenal di alam yang lebih tinggi. Tetapi sekarang, orang seperti ini muncul. Semua orang merasa bahwa akan ada perkembangan kekerasan di sini. Terlepas dari klan surgawi, mungkin ada orang-orang dari sekte besar lainnya yang akan datang ke sini. Aku merasa seperti dia tidak seperti orang gila. Dia tampak agak tampan dan cerdas. Kenapa dia memiliki nama yang buruk? Ada siswa perempuan yang berdiskusi dengan suara lembut. Yang lain dari sekte menyebarkan desas-desus buruk tentang dia. Kenyataannya, orang ini tidak sejahat itu. Kedalaman padang rumput Provinsi Api. Unicorn putih murni sedang minum air. Setelah hujan lebat, runtuhan tambang ilahi klan surgawi menjadi danau. Ada fragmen material divine yang tercampur di dalamnya yang melepaskan cahaya cemerlang. Dewa sejati melihat binatang keberuntungan di kejauhan dan memikirkan sesuatu. Pikirannya terguncang, dan kemudian dia melapor ke Dewa Surgawi Moluo. Hebat, ada unicorn tingkat Dewa Surgawi di padang rumput Provinsi Api yang memerintah semua jenis kuda liar dan binatang buas. Apa yang kamu coba katakan? Moluo bertanya dengan acuh tak acuh. Ada desas-desus bahwa Dewa Surgawi tidak hanya menghasilkan kuku kuda surgawi, bahkan menghasilkan tanduk giok spiritual yang dapat merasakan banyak makhluk aneh. Jika yang hebat meminta bantuannya, kita mungkin bisa mendapatkan beberapa petunjuk. Ketika Moluo mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dia mengangguk, dan kemudian bertanya, apa sosok lain yang ada di padang rumput ini yang layak untuk dikunjungi? Ada juga serigala tua, juga Dewa Surgawi. Ini memimpin serigala padang rumput yang tak terhitung jumlahnya, cukup untuk menutupi tempat manapun. Jika kami dapat meminta bantuannya, kami mungkin benar-benar dapat menemukan Huang. Kata orang lain. Hanya saja, temperamen serigala surgawi itu cukup aneh, dan sifatnya yang biadab serta mudah tersinggung. Biasanya, itu tidak akan menunjukkan terlalu banyak rasa hormat kepada orang lain, dan itu juga sulit untuk dilacak. Baiklah, kita berdua harus secara terpisah mengunjungi mereka masing-masing. Tidak peduli berapa harga yang harus kita bayar, kita harus menemukan pemuda itu. Kita tidak bisa mentolerir dia hidup bahkan sehari lebih lama. Moluo berkata dengan dingin. Jelas bahwa bahkan dua dewa surgawi sedikit terguncang. Karena pelindung Dao akan membuat pilihan seperti itu hanya berarti satu hal, dan itu adalah dia melihat masa depan yang buruk. Itulah mengapa dia akan menggunakan sisa hidupnya untuk melenyapkan Si Hao. Dia masih muda. Apakah dia benar-benar menakutkan? Untuk keberadaan tabu untuk tidak dapat tidur nyenyak di malam hari dan merasa takut, ini secara alami membuat Moluo dan yang lainnya merasa tidak nyaman. Dua dewa surgawi yang agung mengambil tindakan. Pertama mengunjungi Gunung Suci Tanduk Tunggal, lalu memasuki Gua Serigala untuk meminta bantuan dua ras ini. Serigala padang rumput adalah kekuatan yang sangat menakutkan, karena jumlahnya terlalu banyak. Mereka berkisar dari serigala liar tingkat rendah hingga alam ahli tertinggi, alam api ilahi, dan kemudian alam dewa sejati dan lainnya. Ada serigala di semua tingkatan. Ini adalah komunitas besar yang tidak ada yang mau memprovokasi. Hebat, unicorn itu spiritual, dan ras serigala juga menemukan beberapa petunjuk. Jika kita menghubungkan mereka bersama, kita mungkin benar-benar dapat menemukan Huang. Setelah hanya setengah hari, ada ahli alam api ilahi yang datang untuk membuat laporan. Di mana sasarannya? Lebih dari 100 retakan besar muncul di lingkungan dua dewa surgawi yang agung. Ekspresi mereka serius. Tidak di kedalaman padang rumput.
Kita harus mundur ke belakang. Ras serigala sangat menakutkan, ada terlalu banyak dari mereka. Mereka sebelumnya telah menemukan jejak Shihao, menunjuk ke arah umum. Meskipun tidak terlalu tepat, itu masih kurang lebih akurat. Sementara itu, setelah tanduk Dewa Unicorn memastikan ini, itu seharusnya benar. Klan surgawi secara bertahap mundur ke belakang, mengeluarkan jaring lebar untuk menangkap Shihao. Mereka harus menyelesaikan semuanya sebelum pelindung Dao tiba, atau konsekuensinya akan terlalu mengerikan untuk direnungkan. Cuaca yang tidak stabil sudah mulai berbalik dari Provinsi Api menuju Akademi Dewi. Di dalam Akademi Dewi, Yuyu terkejut. Matanya menjadi dingin saat dia menatap klannya. Dia tidak mengatakan apa-apa untuk waktu yang lama. Kami sebelumnya mencoba menghentikan Yulun, tetapi dia tidak mendengarkan saran kami. Seseorang berkata, merasa sedikit takut. Idiot, aib, itu adalah satu hal jika dia pergi dan membunuh orang itu, tapi dia sebenarnya sangat dikalahkan, menodai reputasi klanku. Suara Yuyu sedingin es. Sebelumnya, dia memberitahu anggota klan bahwa klan saat ini berada dalam masa-masa sulit, dan bahwa mereka tidak boleh bertindak gegabah untuk menghindari membawa mereka lebih banyak ketidaknyamanan. Pada akhirnya, hal semacam ini benar-benar terjadi. Jangan salahkan mereka, yang utama adalah apa yang disebut, kakak senior yang hebat, terlalu kurang ajar. Yulun berada di puncak masa mudanya. Jadi bagaimana dia bisa mentolerir dia melumpuhkan ahli klan saya? Dia secara alami harus pergi dan menuntut penjelasan. Seorang penatua berbicara. Saya awalnya ingin bertarung melawan Huang, tetapi sekarang saya harus menuju biara kecil yang jelek. Kata Muyu. Kepalanya berambut ungu, tubuhnya tinggi dan kokoh. Matanya seperti lampu ilahi, berkilau dengan kecemerlangan, memberinya penampilan yang mengesankan. Dia sekarang tidak punya pilihan selain mengambil tindakan, atau wajah seperti apa yang akan ditinggalkan klan surgawi? Jika generasi mereka saat ini bahkan tidak bisa menekan murid dari sebuah biara kecil yang jelek, maka mereka tidak pantas disebut sebagai klan kaisar. Sekarang penghinaan telah dilakukan, hanya dengan menyapu biara itu dengan orang-orang generasi mereka saat ini, mereka dapat menebus martabat mereka. Jika tidak, jika mereka hanya bisa mengandalkan dewa sejati klan mereka dan orang lain untuk mengambil tindakan, klan surgawi hanya akan tampak lebih tidak sedap dipandang. Hanya, dengan Yuyu sekarang mengambil tindakan, bagaimana mungkin tidak ada orang yang mengikutinya? Bagaimanapun, dia dan Yun 11 terlalu istimewa, menyatu dengan batu mandat surga. Mereka adalah tempat harapan klan diletakkan. Begitu berita keluar, Akademi Dewi meledak menjadi keributan. Pemuda nomor 1 dari Celestial Clan akan pindah, mengunjungi Supreme Being Daorite untuk menantang kakak senior yang hebat. Tidak hanya itu, para pahlawan lain dari klan surgawi juga mengambil tindakan, bergerak bersama menuju gerbang gunung yang jelek itu. Efek dari ini terlalu besar. Orang seperti apa Yuyu? Dia adalah bakat yang luar biasa, dan kemudian dia bergabung dengan batu mandat surga. Dia bahkan memiliki darah ras kaisar yang mengalir di dalam dirinya. Ini sudah cukup baginya untuk menekan semua rekannya. Berita utama, Yuyu akan mengambil tindakan, pergi untuk menekan dan membunuh kakak senior. Ini adalah berita besar, seperti badai yang menyapu seluruh Akademi Dewi. Ini belum semuanya. Beberapa siswa segera menggunakan formasi transportasi untuk melaporkan kepada keluarga mereka sendiri bahwa tingkat makhluk tertinggi muda ini akan bertarung, bahwa ini jelas merupakan pertarungan yang layak untuk ditonton. Ini terutama terjadi dengan beberapa klan yang lebih besar. Dengan pertempuran 3.000 provinsi yang akan segera dimulai,
mereka pasti ingin belajar lebih banyak tentang individu-individu luar biasa yang akan memperebutkan keberuntungan alami. Biasanya, dari mana mereka mendapatkan kesempatan seperti itu? Jelas bahwa akan ada bakat luar biasa yang akan datang ke sini, serta makhluk tertinggi muda lainnya yang datang. Mereka akan menyaksikan sendiri pertempuran ini. Klan surgawi di Provinsi Api kemungkinan akan menerima berita itu juga. Aku ingin tahu reaksi seperti apa yang akan mereka tunjukkan. Seseorang berkata dengan lembut. Tanpa sepengetahuan mereka, pihak itu sedang kembali membawa badai ke Akademi Dewi. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, PAC out and bye-bye.